Ketika berbicara tentang Tiongkok, tidak ada yang bisa melewatkan untuk memikirkan 4 keindahan Tiongkok kuno yang hidup di dinasti atau waktu yang berbeda dalam sejarah. Yang dimaksud dengan 4 keindahan terbesar adalah 4 wanita Cina yang terkenal karena kecantikannya. Karena sedikitnya catatan sejarah tentang mereka, berarti bahwa dari apa yang diketahui hari ini telah banyak dibumbui oleh legenda. Keempat wanita cantik ini dikatakan telah menarik perhatian raja atau kaisar yang berkuasa di era masing-masing. Mereka memperoleh reputasi dari pencapaian yang dilakukan terhadap raja dan kaisar. Akibatnya tindakan itu berdampak pada sejarah di Cina. 3 dari 4 keindahan telah mampu membuat kerajaan bertekuk lutut dan hidup mereka berakhir dengan tragedi. 4 keindahan terbesar atau Sidamaren yang legendaris telah mengilhami pengertian yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sangat cantik. Karena kecantikannya, mereka telah terlibat dalam kisah cinta yang hebat, perang, perselisihan kekaisaran, yang mengilhami ungkapan King Cheng King Guo, yang secara kasar berarti begitu indah, sehingga ia mampu menghancurkan kota dan tanah. Ada idiom untuk menggambarkan betapa indahnya masing-masing dari mereka. Sisi dikatakan sangat indah, sehingga ikan akan lupa cara berenang dan tenggelam di bawah permukaan saat melihat bayangannya di air. Wang Zhaojun dikatakan sangat cantik sehingga penampilannya akan memikat burung yang sedang terbang, kemudian jatuh dari langit. Diao Chan dikatakan sangat indah sehingga bulan akan menghindar karena malu jika dibandingkan dengan wajahnya. Yang Guifei dikatakan memiliki wajah yang bisa membuat semua bunga menjadi malu. 4 keindahan terbesar hidup di 4 dinasti yang berbeda, masing-masing terpisah selama ratusan tahun dan memiliki kisah cerita yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Sisi. Legenda tentang Sisi muncul pada penghujung musim semi dan musim gugur. Tidak ada yang tahu persis kapan Sisi lahir. Kemungkinan besar antara 512 dan 506 sebelum Masehi. Tempat kelahirannya adalah Zuji, sebuah kota di provinsi Zhejiang, bekas ibu kota kerajaan Yu. Ayahnya adalah seorang pedagang teh, dan Sisi membantu keluarganya dengan mencuci sutra di sungai. Seperti yang diceritakan dalam legenda, suatu kali ketika dia membungkuk di atas air, ikan-ikan yang menatapnya menjadi kagum dengan kecantikannya, sehingga lupa cara berenang dan tenggelam di permukaan. Dan begitulah bagian pertama dari idiom yang menggambarkan seorang wanita yang sangat cantik. Sisi menjalani kehidupan sederhana, sementara perang tanpa akhir sedang terjadi di negara-negara terdekat. Tetapi seperti pepatah Cina kuno, bahwa keindahan sering bernasib buruk. Keindahan yang sempurna tidak membawa Sisi ke dalam hidup yang bahagia dan damai. Negara Yu tempat Sisi dan keluarganya tinggal telah dikalahkan dalam perang oleh negara tetangganya Wu, sehingga Raja Yu yang bernama Gaojian ditangkap. Saat menjadi tawanan, Gaojian menelan penghinaannya dan bekerja sangat keras sebagai penunggang kuda untuk Raja Wu yang bernama Fu Cai. Pada akhirnya setelah 3 tahun ditawan, Raja Gaojian dibebaskan. Saat kembali ke rumah, sang raja menolak untuk tinggal di bekas istananya. Sebaliknya, ia tidur di atas tumpukan kayu bakar dan menggantungkan kantong empedu di gubuknya. Setiap malam, Gaojian akan merasakan pahitnya empedu untuk mengingatkan dirinya sendiri akan penghinaan yang telah dideritanya dan negaranya. Gaojian dengan sengaja merancang kehidupan yang keras ini untuk mencegah dirinya melupakan tekadnya untuk membalas dendam. Sementara itu, Gaojian mengambil langkah untuk membangun kembali negara dan tentaranya. Ia merekrut tim penasehat utama untuk membantunya menyusun rencana untuk menjatuhkan negara Wu. Salah seorang penasehat menyarankan Gaojian untuk menggunakan seorang wanita cantik sebagai penghargaan. Siasat ini dimaksudkan supaya Fu Cai Raja Wu terpikat dan menjauh dari urusan negaranya. Dan akhirnya, Sisilah yang dipilih sebagai wanita cantik tersebut. Pertama, Sisi dibujuk untuk setuju membantu negara asalnya demi membalas dendam atas penghinaan. Butuh waktu hampir 3 tahun pelatihan dan perawatan untuk mengubah Sisi, seorang gadis desa yang polos, menjadi seorang wanita cantik yang mendalami pembelajaran dan luar biasa, pandai melukis, kaligrafi, dan catur. Ketika sudah siap, Sisi akhirnya dikawal ke negara Wu oleh Fan Li, seorang penasihat senior Raja Yu. Saat pertama kali Raja Fu Cai menatap Sisi, ia langsung terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya. Perlahan Fu Cai mulai mengabaikan tugas kerajaannya dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Sisi. Sementara itu, Sisi yang dari semula mengemban misi penting negaranya, mencoba melakukan yang terbaik untuk menjauhkan Raja Wu dari tugas istananya.
Ia juga sering mengirim utusan untuk mengabarkan kemajuan ke negara asalnya. Beberapa tahun kemudian, sebuah kesempatan datang, dan Raja Gaojian tidak menyia-nyiakannya. Ia langsung mengirim tentara dalam jumlah besar untuk melancarkan serangan habis-habisan dan tanpa ampun terhadap negara Wu. Wu yang dulu kuat kini runtuh, dan Raja Fucai akhirnya bunuh diri. Ada kisah berbeda dalam legenda dan cerita rakyat tentang apa yang terjadi pada Sisi setelah menyelesaikan misinya dalam membantu negaranya. Menurut salah satu kisah yang diperdebatkan, Sisi akhirnya diam-diam dilemparkan ke sungai pada suatu malam oleh tentara atas perintah Raja Gaojian, dan akhirnya Sisi tenggelam. Hal ini tujuannya adalah supaya kecantikan Sisi tidak menyihir pria lain di dunia, termasuk dirinya. Dalam versi cerita yang lebih populer, Sisi jatuh cinta pada Fan Li, penasehat negara Yu yang mengantarnya ke negara bagian Wu. Setelah jatuhnya negara Wu, Fan Li pensiun dari jabatan politiknya dan tinggal bersama Sisi di pengasingan di Danau Taihu, sebuah danau air tawar di provinsi Jiangsu yang berdekatan. Fan Li mengubah identitas dan namanya, tetapi berkat kebijaksanaannya, ia menciptakan beberapa usaha bisnis yang sukses dan menjadi sangat kaya. Fan Li dan Sisi hidup bahagia selama sisa hidup mereka. Di Cina, Sisi masih tetap menjadi kecantikan terbesar di benak orang-orang berkat banyak buku, puisi, drama, opera, serial TV, dan film yang menceritakan kembali legenda tentang kecantikan terbesar yang mampu mengubah sejarah. Berikutnya adalah Wang Zhaojun atau Wang Qiang. Bagian legenda Wang Zhaojun adalah bahwa pada pagi musim gugur yang cerah, dia pergi dari kampung halamannya dengan menunggang kuda dan memulai perjalanan ke utara. Sepanjang jalan, kuda itu meringkik, membuat Zhaojun sangat sedih dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Zhaojun lalu mulai memainkan melodi sedih pada alat musik petik. Tiba-tiba sekawanan burung yang terbang ke selatan mendengar alunan musik, melihat wanita muda yang sangat cantik menunggang kuda. Burung-burung itu segera lupa mengepakkan sayapnya dan jatuh ke tanah. Sejak saat itulah, Zhaojun mendapat julukan burung jatuh. Zhaojun lahir dalam keluarga berada yang sekarang terletak di Kabupaten Singshan, Provinsi Hubei di wilayah selatan Kerajaan Han Barat. Karena dia lahir ketika ayahnya sudah sangat tua, dia dianggap sebagai mutiara di telapak tangan. Wang Zhaojun diberkahi dengan kecantikan yang mempesona, dengan pikiran yang sangat cerdas. Dia juga mahir dalam alat musik petik dan menguasai semua 4 seni cendekiawan Tiongkok. Pada tahun 38 Masehi, Kaisar Yuandi mengeluarkan maklumat kekaisaran untuk mengundang gadis-gadis cantik dari seluruh negeri untuk datang ke istana. Ayah Zhaojun mengatakan bahwa putrinya terlalu muda untuk memasuki istana, tetapi tidak dapat melanggar dekret tersebut. Akhirnya 2 tahun kemudian, Zhaojun meninggalkan kampung halamannya dan memasuki istana Kaisar Yuan untuk melayaninya sebagai selir. Namun selama berada di istana, Wang Zhaojun tidak pernah sekalipun dikunjungi kaisar. Hal ini karena kaisar yang memiliki banyak selir baru akan memilih selir mana yang melayaninya dengan cara melihat melalui lukisan oleh seniman bernama Mao Yanzuo. Konon Zhaojun tidak bersedia menyuap pelukis istana itu untuk melukis dirinya dengan cantik, sehingga Mao Yanzuo lalu melukis Zhaojun dengan jelek. Akibatnya Kaisar Yuan mengira bahwa Wang Zhaojun adalah wanita jelek, sehingga tidak pernah memilihnya. Pada zaman itu, terjadi konflik berkepanjangan antara kerajaan Han Barat dengan suku Xiongnu, terutama Xiongnu Barat. Suatu hari, Hu Hanye, pemimpin Xiongnu Timur yang bersekutu dengan Han, datang ke ibu kota dalam rangka kunjungan penghormatan. Dalam kunjungan itu, Hu Hanye mengajukan permintaan supaya ia bisa menjadi menantu kekaisaran. Tetapi Kaisar Yuan menolak permohonannya. Akan tetapi ia diberikan kompensasi berupa selir-selir kaisar, terutama yang jarang dikunjungi. Dan Wang Zhaojun adalah salah satu di antara mereka yang diberikan pada Hu Hanye. Dalam versi cerita berbeda, dikatakan bahwa Wang Zhaojun sendiri secara sukarela mengajukan diri untuk dikirim ke Xiongnu karena ia kecewa sudah terlalu lama menunggu kaisar. Gagasan meninggalkan tanah air mereka dan kehidupan nyaman di istana untuk menuju padang rumput di utara yang jauh dan tidak dikenal itu menjijikan bagi sebagian besar wanita muda, tetapi Wang Zhaojun menerimanya. Pada saat Zhaojun akan berangkat, ia dipanggil keluar menghadap kaisar, dan saat itulah kecantikannya terungkap. Kaisar Yuan yang baru pertama kali melihat Zhaojun tertegun akan kecantikannya. Ia sangat menyesal, bahkan sempat mempertimbangkan kembali keputusan untuk menyerahkan Zhaojun kepada Hu Hanye.
Namun akhirnya Kaisar Yuan merelakan Wang Zhaojun demi menjalin persekutuan Han dan Xiongnu. Setelah Kaisar mengetahui ketidakadilan pelukis istana terhadap kecantikan Zhaojun, ia menjadi sangat murka. Dalam kemarahan, Kaisar Yuan memerintahkan agar Mao Yanzuo dihukum mati. Kaisar mengagumi keberanian Zhaojun dan berterima kasih atas kesediaannya untuk melayani kepentingan negara Han terlepas dari kepentingannya sendiri. Dikawal oleh pejabat yang dikirim oleh Kaisar, Wang Zhaojun memulai perjalanan panjang ke utara dengan menunggang kuda. Mereka menerjang badai salju yang sangat dingin dan akhirnya mencapai Xiongnu. Wang Zhaojun kemudian menjadi selir kesayangan Hu Hanye. Mereka melahirkan 2 pangeran dan 1 putri. Setelah Hu Hanye meninggal, Zhaojun memohon agar dapat kembali ke Cina daratan, namun permohonannya ditolak Kaisar Cheng. Kaisar Cheng malah memerintahkan agar ia mengikuti tradisi Xiongnu untuk menikah dengan pemimpin Xiongnu berikutnya, putra tertua Hu Hanye. Orang-orang Xiongnu sangat menghormati Wang Zhaojun karena ia banyak sekali membantu dalam mengembangkan kerajaan Xiongnu. Dalam legenda, diceritakan setelah permohonannya untuk kembali ditolak, Zhaojun bunuh diri sebagai upaya untuk menolak menikah lagi. Karena Wang Zhaojun, selama sekitar 60 tahun terbentuk perdamaian antara Han dan Xiongnu. Bahkan pemerintah Cina sekarang mempergunakan Wang Zhaojun sebagai simbol pemersatu antara etnis Han dengan etnis minoritas lainnya. Pasti dibutuhkan banyak keberanian dan wawasan politik bagi Zhaojun untuk melakukan semua ini. Atas pengorbanan itu, Wang Zhaojun mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya, tidak hanya di generasinya, tetapi juga generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah Diao Chan. Diao Chan dikatakan lahir pada tahun 161 atau 169 Masehi, tergantung pada sumbernya. Namun tidak seperti 3 wanita cantik lainnya, Diao Chan seperti yang kita kenal dari roman 3 kerajaan, tidak muncul dalam tulisan sejarah, dan sebagian besar merupakan karakter fiksi. Legenda mengatakan bahwa ketika Diao Chan melakukan persembahan ke bulan pada tengah malam, Dewi Bulan Chang'e bergegas bersembunyi di awan karena merasa rendah diri melihat kecantikan Diao Chan. Ungkapan mengalahkan bulan dalam idiom yang menggambarkan keindahan. Namun legenda ini mewujudkan penampilan cantik Diao Chan secara berlebihan di mata orang-orang Cina. Diao Chan adalah salah satu dari 4 keindahan Tiongkok kuno. Dia terkenal karena perannya dalam novel sejarah abad ke-14, Roman 3 Kerajaan, yang meromantisasi peristiwa di akhir dinasti Han Timur dan periode 3 kerajaan. Diceritakan dalam novel, Diao Chan membantu pejabat Wang Yun dalam plot untuk membujuk Lu Bu membunuh ayah angkatnya, Panglima Perang Tirani Dong Zhuo. Awalnya Wang Yun menjodohkan Diao Chan dengan Lu Bu. Namun di sisi lain, ia juga mempersembahkan Diao Chan kepada Dong Zhuo sebagai selir. Diao Chan memanfaatkan kecantikannya untuk membuat Lu Bu dan Dong Zhuo saling melawan dengan memicu kecemburuan di antara mereka. Suatu hari, saat Dong Zhuo keluar, Lu Bu menyelinap ke kamarnya dengan harapan bisa bertemu Diao Chan. Mengetahui itu, Diao Chan berpura-pura sangat marah dan mencoba bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke dalam kolam, sambil mengatakan bahwa ia malu bertemu Lu Bu karena dirinya telah dinodai Dong Zhuo. Mendengar itu, Lu Bu patah hati dan berjanji tidak akan membiarkan Diao Chan menderita lebih jauh di tangan Dong Zhuo. Beberapa saat kemudian, Dong Zhuo kembali dan melihat Lu Bu dan Diao Chan saling berpelukan. Segera Lu Bu melarikan diri, namun Dong Zhuo mengejarnya dan melemparkan tombak ke arahnya, tetapi lemparannya meleset. Dalam pengejarannya, kemudian Dong Zhuo bertemu dengan penasehatnya yang menyarankan agar ia membiarkan Lu Bu memiliki Diao Chan untuk mendapatkan kepercayaan Lu Bu. Akhirnya Dong Zhuo kembali ke tempat Diao Chan dan menuduhnya telah berkhianat. Dong Zhuo mengatakan bahwa ia bermaksud untuk menyerahkannya pada Lu Bu. Namun Diao Chan menjawab dengan marah bahwa Lu Bu memeluknya itu di luar keinginannya dan mencoba bunuh diri untuk meyakinkan cintanya pada Dong Zhuo. Saat itu Dong Zhuo kembali tergerak dan menolak gagasan untuk melepaskan Diao Chan pada Lu Bu. Lu Bu yang marah lalu pergi ke rumah Wang Yun untuk melampiaskan kekesalannya. Wang Yun kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menghasut Lu Bu bergabung dengan rencana pembunuhan Dong Zhuo. Ketika Dong Zhuo muncul di upacara Kaisar Xian untuk menyerahkan tahta kepadanya, Lu Bu lalu membunuhnya. Upacara tersebut sebenarnya adalah jebakan yang dibuat Lu Bu dan Wang Yun. Setelah kematian Dong Zhuo, mantan pengikutnya menyerang Chang'an untuk membalas dendam tuan mereka. Lu Bu berhasil dikalahkan dalam pertempuran dan terpaksa melarikan diri.
Nasib akhir Diao Chan berbeda dalam berbagai catatan. Beberapa mengatakan bahwa dia dibunuh oleh pengikut Dongzhou bersama dengan Wang Yun setelah Lu Bu melarikan diri. Yang lain mengklaim bahwa ia mengikuti Lu Bu saat berkeliaran dengan pasukannya. Dalam beberapa adaptasi novel, Diao Chan dieksekusi bersama dengan Lu Bu setelah kekalahan di pertempuran Xiapi, atau bunuh diri dengan belati bintang 7 setelah Cao Cao tertarik padanya. Dalam cerita rakyat, dikisahkan bahwa Diao Chan ditangkap oleh Cao Cao setelah pertempuran Xiapi dan mempersembahkannya kepada Guan Yu dengan harapan bisa memenangkan kesetiaan Guan Yu. Guan Yu bagaimanapun curiga bahwa dirinya sedang ditipu ketika mengingat bahwa bagaimana Diao Chan mengkhianati Lu Bu dan Dong Zhuo. Akhirnya Guan Yu membunuh Diao Chan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Dalam kisah lain, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei semua ingin menikahi Diao Chan sehingga mereka berdebat sengit tentang masalah ini. Guan Yu membunuhnya untuk mengakhiri perselisihan. Dan yang terakhir dari 4 keindahan Tiongkok kuno adalah Yang Guifei. Lahir pada tahun 719 di Huaying, sebuah desa di distrik Tungzhou, Provinsi Shanxi sebelah timur Chang'an, ibu kota kerajaan Tang. Nama sebenarnya adalah Yang Yuhuan. Konon kecantikannya membuat bunga yang sedang mekar pun menjadi malu. Namun pada usia yang terhitung muda, Yang Yuhuan sudah menjadi yatim piatu. Ia kemudian dirawat dan dibesarkan oleh pamannya. Pada tahun 734 Masehi, Yang Yuhuan dijadikan istri Pangeran Shao, anak dari Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang. Sebenarnya Yuhuan bukanlah wanita yang langsing dan ramping. Ia sedikit gemuk, tapi konon sangat cantik. Beberapa tahun setelah menjadi istri Pangeran Shao, Yang Yuhuan menarik perhatian Kaisar Xuanzong. Tetapi karena Yuhuan adalah menantunya, sang kaisar tidak bisa menikahinya begitu saja. Lalu Kaisar Xuanzong mengatur sebuah rencana. Pertama, ia menyuruh Gao Lixi, seorang kasim istana, untuk membawa Yuhuan ke kuil Taizhen dan menjadikannya sebagai biksuni ajaran Tao, lalu menggelarinya Yang Kebenaran Tertinggi, serta menjadikannya anggota istana. Sebagai pengalih perhatian, Kaisar Xuanzong menunjuk putri seorang pejabat untuk menjadi pasangan resmi putranya Pangeran Shao. Setelah itu, Kaisar memberi gelar Guifei atau selir kehormatan kepada Yang Yuhuan yang menjadikannya wanita paling dihormati di istana. Hal ini tentu menimbulkan kecemasan di antara selir-selir kaisar yang lain. Saat penganugerahan gelar kepada Yuhuan, lagu-lagu dikumandangkan di seluruh istana, dan Yang Guifei diberikan jepit rambut emas serta kotak perhiasan yang bertaburkan permata, dipilih sendiri oleh kaisar dari ruang perhiasan kerajaan. Begitu tergila-gilanya kaisar, sampai-sampai ia terinspirasi untuk menyusun sebuah lagu yang berjudul Kepemilikan Sebuah Permata, yang menggambarkan Guifei sebagai permata berharga yang ia miliki. Kaisar Xuanzong yang memerintah dari tahun 713 sampai 756 Masehi adalah seorang penguasa yang bijaksana dan berwawasan ke depan selama tahun-tahun awal pemerintahannya. Sebelum kedatangan Yang Guifei ke istana, Kaisar Xuanzong menyayangi selir Wu yang melahirkan baginya seorang putra. Selir Wu sendiri adalah wanita cantik dan tak terkalahkan di istana, tetapi umurnya tidak panjang. Kematiannya sempat menjadi hantaman bagi sang kaisar. Namun semuanya itu dilupakan ketika kaisar telah bertemu dengan Yang Guifei. Walaupun Guifei dipanggil secara resmi dengan sebutan selir, tetapi ia diperlakukan bagai permaisuri. Saat itu terjadi kekosongan posisi permaisuri di istana, maka tidak ada yang protes tentang perlakuan istana pada Yang Guifei. Sekarang Yang Guifei menerima semua perhatian dari kaisar dan tidak memiliki saingan. Ia menjalani kehidupan yang mewah dan memanjakan. Yang Guifei juga berbagi kecintaan Kaisar Xuanzong pada seni. Kaisar menulis komposisi musik, sedangkan Yang Guifei adalah pemain musik dan penari yang luar biasa. Meskipun Guifei adalah favorit kaisar, ini tidak berarti bahwa hubungannya dengan kaisar semuanya baik-baik saja. Setidaknya 2 kali kaisar menunjukkan ketidaksenangan dan mengusirnya dari istana. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Setiap saat kaisar akan sangat merindukannya dan segera menyambutnya kembali. Yang Guifei menjadi salah satu orang paling berpengaruh karena cinta yang sangat besar dari kaisar untuknya. Anggota keluarganya ditempatkan di posisi utama di kerajaan dan mereka dihormati oleh semua orang. Di antara semuanya, sepupunya Yang Zhao adalah pejabat dengan tingkat tertinggi. Ia diberi nama Guozong oleh kaisar yang berarti setia pada negara. Sejak saat itu, Kaisar Xuanzong mengabaikan urusan negara
dan membiarkan istananya jatuh ke dalam kemerosotan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Yang Guifei untuk bersenang-senang. Pada tahun 744, atas usul Perdana Menteri Li Linfu kepercayaan Kaisar, seorang gubernur militer dari suku utara bernama An Lushan menjadi sangat kuat dan dipercaya Kaisar. Kaisar menyayanginya sampai-sampai menganggapnya sebagai putra sendiri. An Lushan memiliki kebiasaan aneh, yaitu pada jamuan kerajaan, ia tidak akan bersujud di hadapan Kaisar, namun hanya kepada Yang Guifei. Pada saat ditanya, ia menjawab bahwa dirinya adalah keturunan dari suku di utara, dan kebiasaan sukunya hanya menghormati ibu dan bukan ayah. Mendengar itu, Kaisar hanya tertawa dan memaafkannya. Melalui pelindungan Yang Guifei, An Lushan menjadi terkenal. Pada tahun 750, ia dianugerahi gelar pangeran, dan setahun kemudian diangkat menjadi gubernur wilayah Hotung. Ini memberinya kendali atas bagian timur perbatasan Tiongkok dan mengendalikan 40% pasukan Tang. Setelah Li Linfu meninggal pada tahun 752, posisi Perdana Menteri diberikan pada sepupu Yang Guifei yang bernama Yang Guozong. Ia tidak menyukai An Lushan dan secara aktif menentangnya. Serangkaian bencana alam termasuk kekeringan, badai besar dan banjir yang menyebabkan penderitaan mengerikan di antara orang-orang Cina dianggap sebagai pertanda bahwa langit tidak senang dengan perilaku Kaisar. Pada akhirnya, An Lushan mulai menentang kedaulatan Kaisar Xuanzong. Ia memimpin pemberontakan untuk menghancurkan pemerintahan Yang Guozong yang korup. Pemberontakan ini dikenal dengan nama pemberontakan Ansi. Saat pasukan pemberontak mendekati ibu kota Chang'an, Kaisar Xuanzong melarikan diri bersama seluruh penghuni istananya dan sepasukan tentara ke Sichuan. Namun di tengah perjalanan, pasukannya menolak untuk meneruskan perjalanan. Mereka lalu menuntut kematian Yang Guozong dan Yang Guifei, yang mereka anggap bertanggung jawab atas pemberontakan tersebut. Atas nasihat seorang pejabat, akhirnya Kaisar menyetujui untuk mengeksekusi Yang Guifei, walaupun ia sangat mencintainya, karena hidupnya dan masa depan dinasti lebih penting dibandingkan dengan seorang wanita. Yang Guifei pun mengerti keadaan itu. Walaupun sedih, ia tidak marah dan dendam karena besar cintanya pada Kaisar. Yang Guifei yang saat itu berusia 38 tahun, akhirnya digantung dengan seutas selendang putih. Walaupun sangat berkuasa, Kaisar tidak bisa mencegah tragedi itu. Ia hanya bisa menutup matanya dan membiarkan air mata membasahi pipinya. Pemberontakan akhirnya dapat ditumpas dan Kaisar beserta rombongan kembali ke istananya. Tetapi Yang Guifei telah tiada selamanya. Kehilangan Yang Guifei menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi sang Kaisar. Yang Guifei telah digambarkan dalam budaya Tiongkok sebagai wanita yang kecantikannya mampu menjatuhkan dinasti Tang. Karena setelah pemberontakan An Lushan, dinasti tersebut perlahan-lahan menjadi mundur hingga jatuh pada tahun 907 Masehi. Mempelajari wanita dalam sejarah Tiongkok harus dimulai dengan 4 keindahan Tiongkok kuno. Ini adalah wanita legendaris yang dikenal dalam sejarah Tiongkok karena bagaimana mereka menggunakan kecantikan untuk membantu tujuan yang lebih besar. Sebagian besar waktu dan kejatuhan beberapa penguasa tirani, cerita mereka bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga kepintaran. Keempat wanita ini telah digambarkan dalam sastra, seni, layar, musik, dan cerita kepada gadis-gadis muda. Banyak lukisan selama berabad-abad yang menggambarkan keindahan sejati mereka, dan bahkan lagu-lagu telah ditulis tentang kehidupannya. Apakah mereka hanya intrik dalam permainan pria abad pertengahan, atau apakah mereka memang penggerak dan pengguncang Tiongkok kuno dengan hak mereka sendiri? Sudah pasti bahwa 4 keindahan dikenal oleh setiap orang di Tiongkok dan akan terus menginspirasi selama berabad-abad yang akan datang.